Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel JT Informasi. Di video kali ini kita akan melihat siapa saja umaro, siapa saja ulama yang datang di acara Ijtima Tabligh Akbar Indonesia Berdoa. Kawan-kawan, ini video ketika selesai sholat Jumat yang diadakan di lokasi Ijtima Indonesia Berdoa. Terlihat beberapa umaro, beberapa ulama, bahkan sekaligus artis yang hadir di lokasi Ijtima. Di antaranya ada Bapak Menteri Agama, ada Gubernur Lampung, Gubernur Bengkulu, dan beberapa jajaran pemerintah yang lain. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita juga akan melihat suasana Ijtima hari Jumat tanggal 28 November. Mari kita simak video ini sampai akhir. Kalau orang sayang kepada umat, disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, sayangilah umat. Dan tidak akan ada sayang pada umat kecuali kalau kita ajak mereka itu menuju surga. Itulah sayang pada umat. Jadi orang itu kalau ngajak orang mengamalkan agama itu gimana itu sayangnya dia kepada orang itu. Karena kalau dia mau, dia jadi raja di surga, sama dengan memberi kerajaan kepada orang itu. Jadi kalau orang itu ngajak orang, mari kita ke masjid mengamalkan agama, itu jasa dia itu seperti dia itu memberi surga. Nah akhirnya dia masuk surga. Nah orang itu memberi makanan satu suap aja pahalanya banyak loh. Nah kalau memberi surga bagaimana kira-kira? Orang itu kalau di surga akan makan selama-lamanya juta-juta tahun, miliar-miliar tahun. Ya itu kita dapatkan pahala besar itu kalau kita ini ngajak orang kepada agama. Kalau orang sedekah 1 juta, 2 juta, wah besar. Tapi kalau orang itu mengajak kepada agama itu lebih besar lagi. Dia bukan mengasih 1 juta, 2 juta, tapi berarti dia ini menuntun dia menuju surga. Kalau begitu nggak usah sedekah ya Pak. Oh lain. Sedekah juga harus, itu perintah Allah kok. Insyaallah kan dakwah ini penting sekali. Kita tanamkan dalam hati, niatkan dalam hati, dakwah itu sebagai pekerjaan utama saya. Mendoakan umat itu sebagai pekerjaan utama saya sampai mati. Katanya para ulama, kalau kamu ingin orang dunia ikut orang agama, syaratnya satu aja. Jangan sekali-kali kamu tomak menginginkan dunianya ahli dunia. Nanti orang dunia itu akan jadi mau ikut agama. Tapi kalau orang agama menginginkan dunianya orang dunia itu akhirnya jauh dari agama. Karena takut nanti dunianya direbut sama orang agama. Nah, maka dia nggak mau dekat sama orang agama. Maka orang agama itu jangan tomak sama makhluk, tomak kepada Allah saja. Insyaallah kan rezeki manusia ditulis oleh Allah. Ada orang yang santai-santai rizkinya banyak, ada orang yang bertungkus lumus setengah mati rizkinya tambah sedikit. Ada orang yang cerdas, sarjana ekonomi itu kan pinter ngitung duit, tapi rizkinya nggak banyak. Tapi yang buta huruf kadang-kadang rizkinya banyak. Jadi rizki itu bukan karena kecerdasan seseorang, kepandaian seseorang. Rizki itu memang sudah tulisan Allah untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kita mencari rizki itu pelan-pelan saja. Ajmilu at-talab. Kalau kita berdagang niatnya bagaimana kita ini ibadah dalam berdagang kita. Pedagang yang tidak pernah bohong akan dikumpulkan bersama para nabi. Jadi targetnya dagang itu supaya kita bisa kumpul para nabi, bukan supaya jadi kaya. Walaupun kamu dagang jungkir balik tulisannya melarat, tetap melarat aja. Kita kembalikan dakwah pada aslinya, hanya karena taat perintah Allah saja, hanya untuk membangun akhirat saja, tidak ada niat yang lain-lain. Di depan, di belakang sama aja, di mahalah, di halakoh, di markas, di nizamuddin sama aja. Yang penting dapat ridho Allah. Bayan yang dengar 1 orang dengan bayan yang dengar 1000 orang sama aja, itu tandanya ikhlas. Itu kemarin waktu haji itu Syekh Abdul Wahab itu datang ke rumah satu karkun di Madinah sana. Bayan panjang 1 jam lebih. Saya kira tuh yang dengarkan banyak, ternyata dengarkan 3 orang cuman. Bayan
Bayan istimewa 1 juta orang juga beliau begitu bayannya, yang dengar 3 orang juga begitu, juga sama saja. Masya Allah. Zaman dulu, ini ceritanya ulama-ulama India ini. Di India itu ada seorang ahli bayan, sehingga sampai disebut Amirul Bayan, Amir Bayan, saking pandainya bayan itu. Itu orang sezaman dengan Syekh Ilyas, sebelum sedikit gitu. Namanya Athaullah Al-Bukhari, namanya begitu. Kalau beliau bayan itu, Masya Allah, macam orang itu tersihir semua. Kalau beliau menangis, semua ikut nangis. Kalau beliau tertawa, semua ikut tertawa. Orang-orang Hindu dengar bayan dia, nggak usah nanti cash pada masuk Islam. Ribuan orang, bukan ribuan, puluhan ribu orang Hindu itu masuk Islam. Itu Athaullah Al-Bukhari itu. Satu hari, malaikat Allah Ta'ala, beliau bayan, yang dengarkan ribuan orang. Baru turun, datang satu orang kepada beliau ini, Syekh, saya terlambat Syekh, saya minta bayan seperti tadi. Oh iya, dibayani satu orang ini persis seperti bayan di depan ribuan orang itu. Nah, ini namanya ikhlas malaikat. Nah, kalau kita ini enggak, kalau bayan memang semangat, tapi kalau dengar itu ngantuk. Ini tandanya enggak ikhlas ini malaikat. Kalau jadi amir semangat, kalau jadi makmur enggak mau mikir. Pokoknya tanggung jawab amir, enggak mau mikir. Coba ini malaikat. Ini di sini guyonan, nanti di akhirat jadi urusan besar. Di akhirat jadi urusan besar. Apa saja amal bukan karena Allah tertolak semua. Kembalikan amal hanya semata-mata karena Allah. Memuliakan Allah SWT. Lah ketika beliau sudah tua, didatangi Syekh Ilyas, sudah nggak bisa bayan, sudah tua. Maka Syekh Ilyas mengatakan, Syekh, sekarang saya ada kegiatan dakwah, bantulah saya, kata Syekh Ilyas itu. Maka Athaullah Al-Bukhari itu beliau mengatakan, Muhammad Ilyas, kamu datang terlambat, katanya. Saya sudah nggak bisa apa-apa begini, kamu baru datang. Kenapa tidak kamu datang waktu saya sehat? Syekh, katanya Syekh Ilyas, engkau memang sudah tua, tidak bisa apa-apa. Tapi kalimah-kalimah Tuhan ini, nasihat-nasihat Tuhan itu satu kalimah akan didengar seluruh orang India. Murid-murid Tuhan ada di setiap pojok dunia ini. Arahkan tuh murid-murid Tuhan untuk supaya ikut saya kerja dakwah itu. Oh iya, kalau begitu. Dan itu termasuk perkembangan yang sangat penting dalam dakwah di India itu karena pembelaan Syekh Athaullah Al-Bukhari ini. Ini mudzakkar ulama kan ceritanya tadi ini. Ini termasuk perlu kita renungi. Jadi kalau datang ke ulama itu jangan mesti kita taskil dia. Nah, Pak Kiai keluar 3 hari Pak Kiai, insya Allah nanti dapat hidayah. Oh tak pentung dasmu gue. Bocah cilik marah yang tuwek. Nah ini kadang-kadang kita ini tidak sadar itu. Insya Allah nanti kesannya itu luar biasa Pak Kiai. Untuk perbaikan hati kita ini Pak Kiai. Perbaikan. Kamu kira saya ini orang rusak apa gimana? Masya Allah, Alhamdulillah. Kawan-kawan, itulah tadi suasana di hari pertama Ijtima Indonesia berdoa. Dan di hari ini para tamu, para umat Islam masih berbondong-bondong menuju ke lokasi ijtima. Dan kawan-kawan bisa melihat di hari Sabtu tanggal 29 November para tamu, para ulama, para umarok juga makin banyak yang berdatangan.
Semoga apa yang telah ditargetkan oleh para syuro terpenuhi, yaitu dengan kehadiran 5 juta umat Islam berkumpul di Ijtima Indonesia berdoa. Dan semoga target dari para masyayikh dengan mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya juga terpenuhi. Oke kawan-kawan, terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Silahkan share, semoga video ini bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.